Baik teman-teman, sampai di sini tadi ada yang mau bertanya? Belum. Belum. Oke, baik. Kalau belum kita lanjutkan. Nah, kita akan melihat bagaimana ukuran-ukuran statistik ini ya untuk teman-teman pahami bahwa ukuran statistik ini ada pembagian sebagai berikut. Ada yang dikelompokkan sebagai ukuran gejala pusat, ada yang gejala letak, ada ukuran variasi atau keragaman, ada ukuran bentuk distribusi, ada ukuran perbandingan atau indeks, ada yang disebut juga ukuran hubungan. Bentuk ukuran hubungan akan kita pelajari di bagian akhir semester ini ya, sedangkan untuk angka indeks tidak kita bahas. Untuk bentuk distribusi nanti akan kita singgung sedikit. Yang akan kita coba atau teman-teman nanti tuntut untuk lebih mendalami atau memahami adalah ukuran variasi atau keragaman, ukuran gejala letak, dan ukuran gejala pusat. Ya, rumus-rumusnya sudah ada dan teman-teman tinggal memilah untuk data yang belum dikelompokkan. Jadi untuk data yang sudah dikelompokkan atau data yang kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi untuk bahasan di mata kuliah ini atau di semester ini tidak termasuk di dalamnya. Ya, jadi teman-teman bisa lebih ringan untuk membahasnya. Kenapa disebut ukuran gejala pusat? Karena nilai atau ukuran yang kita peroleh nanti mempunyai kecenderungan berada di pusat kumpulan data. Itu aja sederhana ya. Ukuran gejala letak ini adalah nilai atau ukuran yang kita peroleh didasarkan kepada letak atau keberadaan data dalam kumpulannya. Nah, untuk ukuran gejala letak ada hal yang tidak boleh atau jangan dilupakan, yaitu bahwa ketika kita akan mencari ukuran gejala letak, sebelumnya harus kita urutkan dulu datanya ke dalam ke dalam urutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi harus terurut terlebih dahulu. Kemudian ukuran variasi atau keragaman ini adalah ukuran yang menunjukkan tingkat keragaman ataupun heterogenitas data ya, karena semakin tinggi nilai atau ukuran variasi yang diperoleh, maka data dalam kumpulan itu berarti semakin heterogen. Semakin kecil ya biasanya ataupun menuju ke angka 0, maka kalau ukuran variasinya 0 menunjukkan bahwa data yang kita miliki itu homogen. Kemudian bentuk distribusi ini yang menunjukkan kesimetrisan distribusi data yang kita miliki, apakah simetris atau tidak simetris. Kalau ukuran perbandingan ini adalah ukuran yang menunjukkan tingkat perbandingan dari data yang kita miliki dan dibandingkan dengan acuan tertentu. Misal, kalau sekarang uang saku kita per bulan sudah 2 juta, sedangkan kalau di awal kuliah kita di semester 1 adalah hanya 1 juta, berarti kalau ditanya indeks uang saku kita saat ini dibandingkan dengan pertama sekali teman-teman kuliah atau di semester pertama, berarti sudah angka indeksnya adalah 200 ya. Jadi 200 menjadi ciri angka indeks. Angka indeks tidak pakai persentase tapi angka biasa. Kalau angka indeksnya di atas 100 berarti menunjukkan bahwa kondisi yang diperbandingkan lebih baik atau lebih tinggi daripada yang menjadi acuan. Sedangkan kalau di bawah 100 berarti itu menunjukkan bahwa angka ataupun kondisi yang kita perbandingkan lebih rendah dari yang menjadi acuan. Kira-kira seperti itu. Ya, kalau ukuran hubungan ini adalah nilai ataupun hal yang menunjukkan tentang tingkat keratan atau hubungan yang terjadi antara satu kelompok data atau satu kumpulan data dengan kumpulan data lainnya. Nah, teman-teman, hal yang paling penting sebelum nanti teman-teman memilih ukuran statistik apa yang bisa dipergunakan ketika kita memiliki kumpulan data, harus dipastikan terlebih dahulu dan harus kita pahami skala pengukuran dari data yang kita miliki. Saya sudah meminta teman-teman untuk mempelajari ataupun membuka YouTube yang terkait dengan skala pengukuran. Siapa yang sudah menonton ataupun mempelajari tentang skala pengukuran di sini? Ada? Tidak ada satupun? Atau tidak ada yang berani saya tanya-tanya? Jadi skala pengukuran ini adalah tingkat atau derajat bilangan yang kita pergunakan ya
yang kita pergunakan dalam mengukur sebuah karakteristik. Ingat, pengukuran itu adalah proses di mana kita mencantumkan sesuatu, baik bilangan maupun non-bilangan, dengan menggunakan aturan tertentu. Ya, ada video-video juga yang di channel saya yang terkait dengan apa itu pengukuran, apa itu pengukuran statistis. Silahkan dicari ataupun dilihatlah, ya, dipelajari supaya kita lebih paham tentang data-data ini. Karena pada akhirnya skala pengukuran dari data yang kita miliki itu akan menentukan apakah suatu rumus itu bisa dipergunakan atau tidak. Baik, ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, kita pelajari ukuran gejala pusat. Ini kelompok yang pertama, ya. Di ukuran gejala pusat itu yang saya singgung adalah tentang rata-rata hitung, kemudian modus, median, ada mid range, ada mid range. Rata-rata hitung itu adalah salah satu bagian atau salah satu rata-rata yang umum dipergunakan di statistika. Ada juga rata-rata hitung, rata-rata ukur atau rata-rata geometris, ada juga rata-rata harmonik dan seterusnya. Tapi yang akan kita singgung hanya rata-rata hitung saja. Modus, median, mid-range, dan mid-range. Mungkin yang baru teman-teman temui adalah kalau mid-range sama mid-range. Kalau median pasti sudah. Rata-rata ini biasa, rata-rata hitung untuk data yang belum dikelompokkan, rumusnya adalah X bar sama dengan 1/N kali sigma XI, di mana N menyatakan jumlah data dan XI adalah nilai data ke I. Nah, kalau misalnya kita punya data kumpulannya seperti ini, dari mulai 40, 79, 55, sampai 70, ketika kita diminta untuk menghitung berapa nilai rata-rata hitung dari berat badan mahasiswa tadi, maka kita bisa mempergunakannya dengan rumus ini, berarti X bar sama dengan 1/10. Karena apa? Jumlah datanya 10. Kali XI disigmakan itu berarti kalau I-nya bergerak dari 1 sampai N, berarti I-nya bergerak dari 1 sampai 10. Maka di sini akan menjadi X1 plus X2 seterusnya sampai X10. Berarti sama dengan X bar sama 1/10 kali 40 ditambah 79 dan seterusnya sampai 70. Kalau kita jumlahkan berarti 1/10 kali 556 sebagai jumlah dari 40 tambah 79 sampai 70. Atau kalau kita hitung berarti X bar-nya adalah 55,6. Ini adalah jawabannya. Ada pertanyaan? Rasanya mudah, tidak terlalu sulit untuk dikejar, teman-teman. Ya, jadi ini perhitungan rata-rata hitung. Contoh-contoh lain ada, bisa teman-teman lihat ya. Silakan dicari saja videonya di channel saya. Ada beberapa atau di channel lain juga silakan. Bagaimana cara kita menghitung nilai rata-rata hitung. Sekarang modus itu apa? Ella Diranda. Apa itu? Ya, Pak. Apa itu modus? Nilai terbanyak, Pak. Nilai terbanyak. Abadi tepatnya apa? Ada definisi lain? Nilai paling banyak muncul, Pak. Nilai yang banyak muncul atau data yang frekuensinya terbesar, kira-kira seperti itu. Jadi kalau dari data ini modusnya berapa? 55, Pak. 55, karena 55 ada 3 kali ya, atau 3 buah. Nah, kalau sedikit memang bisa dilihat langsung ya. Tapi kalau banyak, teman-teman harus bisa melakukan seperti ini. 8, 1, 41, dan seterusnya. Nah, terlihat bahwa memang modusnya atau data yang memiliki frekuensi terbesar adalah 55. Sama pertanyaan saya, kalau misalnya 45 pun 3, ini kan 55 3 ya frekuensinya. Misalnya nih, 45 juga 3 frekuensinya. Pertanyaan saya sekarang, jadi modusnya berapa? Ada yang bisa jawab? Vero bisa jawab? 45 dan 55, Pak. Good. 45 dan 55. Jadi disebutkan kedua-duanya, bukan dirata-ratakan. Karena masih ada. Karena misalnya jumlah frekuensinya sama, akhirnya 45 ditambah 55 bagi 2. Nggak seperti itu. Ya. Jadi kalau ada dua data yang memiliki frekuensi sama dan keduanya ada data dengan frekuensi terbesar, sebutkan saja kedua-duanya. Itu yang disebut di statistika itu bimodus. Jadi kumpulan data yang memiliki dua modus.
Sekarang kalau gini, tadi disebutkan bahwa frekuensinya banyak ataupun yang sering muncul. Kalau misalnya 38 1000, 40 juga 1000, 45 1000, seterusnya sampai 79 juga 1000. Sama semua 1000. Modusnya mana? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Good, betul Fahri, tidak ada. Nah, jadi kalau semuanya 1000 gitu ya, tidak ada modus, tapi ini tiba-tiba 55 1001. Modusnya berapa sekarang? Ada modusnya nggak? 55, Pak. Good, 55. Jadi meskipun beda 1, karena ada yang terbanyak, akhirnya 55 itu jadi modusnya. Baik, oke ya. Kita lanjutkan. Sekarang median. Apa itu median? Nilai tengah, Pak. Nilai tengah ya. Atau secara prinsip median itu akan bagaimana? Rata-rata. Oke. Kita lihat dulu aja rumusnya ya. Jadi kalau tadi Faiza mengatakan ada rumus median untuk data genap atau ganjil, saya termasuk yang lebih senang mempergunakan satu rumus saja. Jadi median itu adalah data ke N plus 1 per 2. Jadi mau genap mau ganjil nggak masalah, pakai aja rumus ini. Ya, oke. Kalau kebetulan misalnya data ini berapa data jumlahnya? Ada berapa datanya di sini? 10, Pak. 10. Terima kasih ya. Jadi datanya 10. Nah, kemudian kalau kita menghitung, jadi ingat bahwa prinsip median itu karena ukuran gejala letak dia harus diurutkan terlebih dahulu. Dalam pengurutan ini, teman-teman, ini dari yang minimal ke yang maksimal atau paling besar kita urutkan. Nah, pada prinsipnya median itu akan membagi kumpulan data menjadi berapa bagian sama besar? Berapa bagian? 2 bagian, Pak. 2 bagian, good. Ya, masing-masing. Jadi 50% di sebelah kiri median, 50% di sebelah kanan median. Pernah teman-teman dengar istilah median jalan? Ada yang pernah dengar nggak median jalan? Kayaknya bukan pengguna jalan semua. Fadil, pernah dengar istilah median jalan? Belum pernah, Pak. Wah, belum pernah. Aduh. Yang di tengah jalan itu, Pak. Nah, betul. Median jalan itu ada garis, ada bisa berupa tembok atau paving box gitu ya. Nah, jadi median jalan itu kira-kira apa? Garis yang membagi jalan, betul nggak? Iya, Pak. Menjadi 2 bagian atau 2 sisi. Pernah nggak lihat median jalan? Jalannya 12 meter atau 20 meter lah jalannya. Dibuat median jalan, ke kiri 1 meter, ke kanan 19 meter. Pernah nggak lihat begitu? Pasti dijamin tidak ada yang pernah lihat ya. Oke, jadi prinsipnya sekali lagi median itu akan membagi kelompok data menjadi 2 bagian sama besar masing-masing 50%. Oke, sekarang kita lihat ini datanya. Ya, jadi kalau kita hitung atau kita urutkan data ini ada sebanyak 10 buah data. Oke. Nah, ini berarti kalau pakai rumus ini adalah median adalah data ke 10 plus 1 dibagi 2. Berarti data ke berapa? Data ke berapa? Data ke 5,5. Teman-teman bisa tidak menguraikan 5,5 data ke 5,5 itu artinya apa? Data ke 5,5 artinya apa? Ini adalah sudah lewat dari urutan ke-5 tetapi belum sampai ke urutan ke-6. Jadi ini adalah ada di antara data ke-5 dan ke-6. Untuk menguraikan rumus data ke-5,5 ini berarti ini adalah data ke-5 ditambah setengah kali data ke-6 dikurangi data ke-5. Karena data ke-5-nya 55 dan data ke-6-nya 55, maka hasilnya median ini kita peroleh adalah 55. Tapi teman-teman perlu dicatat,
ketika data kelima dan ataupun data yang ada atau yang mengapit median ini, misalnya sebelah kirinya dan sebelah kanannya tidak sama, misal 55 dan 57, maka mediannya sekarang berapa? Ada yang bisa jawab? Kalau data kelimanya 55, data keenamnya 57, mediannya berapa sekarang? 56. Pak. 56. Nah, makanya kalau datanya berjumlah genap, maka ada kemungkinan yang menjadi median itu adalah bukan salah satu data yang ada, tapi data baru. Ya, makanya kalau misalnya 56 itu tidak ada di kumpulan data ini, maka 56 akan menjadi median dan dia akan bertindak sebagai data baru. Ya, tapi tetap teman-teman harus dipahami bahwa yang menjadi median atau nilai median itu pasti akan ada di antara semua data itu. Jadi kalau data terkecilnya 38, data terbesarnya 79, maka median itu pasti akan ada di antara 38 dan 79. Persis ketika kita menghitung rata-rata tadi. Ingat berapa tadi rata-ratanya? Ada yang masih ingat? Rata-rata yang kita hitung berapa tadi? 55,6. Jadi kalau teman-teman dari kumpulan data ini menghitung rata-rata hasilnya kurang dari 38 atau lebih dari 79, dapat dipastikan hitungan nilai rata-rata hitungnya pasti salah. Karena kalau teman-teman hitung, ya kalau datanya ada di antara 38 dan 79, harusnya nilai rata-ratanya pun ada di antara 38 dan 79. Oke. Sekarang mid range itu terkait dengan nilai terkecil dan terbesar, hanya perhitungannya adalah setengah kali data paling kecil ditambah data paling besar. Kalau tadi kita punya data paling kecil 38 dan data terkecilnya 38 dan data terbesarnya 79, berarti kita memiliki nilainya adalah setengah kali 38 ditambah 79. Oke, berarti ini adalah jumlahnya sebesar setengah kali 117, maka mid range-nya adalah 58,5. Ya, tolong perhatikan baik-baik rumusnya. Jadi mid range ini adalah setengah kali data terkecil ditambah data terbesar. Kalau mid range bagaimana? Kalau mid range ini adalah terkait dengan nilai kuartil. Ini adalah setengah kali kuartil 1 ditambah kuartil 3. Jadi kuartil bawah ditambah kuartil atas. Ada yang bisa menghitung berapa nilai kuartil untuk data ini? Kuartil satunya berapa? Kalau tidak, nanti teman-teman buktikan apakah benar kuartil satunya adalah data kedua 3/4 atau sebesar 43/3/4. Dan kuartil atasnya adalah data ke-8 1/4 atau 70,5. Ya, jadi nanti tolong dicek. Kalau datanya atau kuartil yang kita peroleh ini benar, berarti nilai mid range-nya adalah setengah kali 43/3/4 ditambah 70,5. Atau setengah kali 43/3/4 ditambah 72/4. Atau 113 ditambah 5/4. Atau sama dengan setengah kali 114 1/4. Sama dengan berapa ini? Berapa teman-teman? Ada yang bisa jawab? Berapa hasil akhirnya? Tosi, bisa jawab berapa hasil akhirnya? Aslam Mahdi, ada yang bisa jawab? Aslam Mahdi bisa jawab tidak? Andrian Wibisono? Naufal, berapa hasilnya? Kalau nanti kerepotan, siapkan kalkulator di sebelah laptop teman-teman ya. Supaya bisa nanti belajar atau lebih cepat kita menghitungnya. Ada yang sudah bisa hitung berapa?
Jawabannya adalah 57 1/8. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini adalah ukuran gejala pusat. Ukuran selanjutnya adalah ukuran gejala letak. Saya tidak akan menunjukkan contoh perhitungannya, saya akan menunjukkan bagaimana kita memahami ukuran gejala pusat, ukuran gejala letak ini dari beberapa kemungkinan data yang ada di dalamnya, yaitu median, kuartil, desil, dan persentil. Tadi sudah kita bahas, median membagi kumpulan data menjadi berapa bagian? Halo? Bagian, Dua. Pak. Dua Pak. bagian sama besar. Masing-masing di kiri 50%, di kanan 50%. Jadi dia akan membagi atau jumlah bagiannya adalah 2. Dalam menghitung median, kita mendapatkan statistiknya berapa buah? Ukuran yang kita hitung ada berapa buah? Ada 1. Rumusnya tadi bagaimana? Median adalah data ke N+1 dibagi 2. Oke, sampai sini. Bisa nangkap semua? Ada bertanya? Rido mau bertanya nggak, Rido? Belum, Pak. Oke, baik ya. Oke, ini yang pertama. Sampai sini paham nggak nih? Paham, Pak? Oke. Makasih kalau paham ya. Sekarang kita cari ada yang disebut dengan kuartil. Kuartil itu kita memiliki kumpulan data seperti ini. Kita akan bagi kumpulan data kita menjadi berapa bagian? Kalau kuartil. 3, Pak. 3. Benar 3 bintang? Kuartil akan membagi kumpulan data menjadi 4 bagian sama besar. Masing-masing berapa persen? 25%. 5%, Pak. Betul. Nah, kalau dia membagi 4 bagian sama besar, maka ada berapa jumlah statistik yang bisa kita hitung ketika kita berhadapan dengan kuartil? 4, Pak. 4 atau berapa? Benar 4? 3, Pak. 3. Perhatikan baik-baik. Kita akan bertemu dengan titik ini. Ada kuartil kedua atau median, ada kuartil 1, dan ada kuartil 3. Perhatian ya, bahwa median itu atau kuartil 2 itu sama dengan median. Nah, sekarang perhatikan. Ketika kita akan membagi kumpulan data menjadi 2 bagian, maka jumlah statistik yang kita cari cukup 1 atau hanya ada 1. Di rumusnya, pembaginya berapa tuh? N+1 dibagi 2. bagi 2. Oke, sekarang kuartil dibagi berapa? 4, Pak. 4. Berarti sekarang pembaginya jadi berapa? Jadi sekarang data ke I kali N+1 dibagi 4. Dan kita tuliskan bahwa kita memiliki I-nya 1, 2, 3 atau kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak, mari kita ikuti yang ketiga. Ada namanya, oke. Untuk K1 disebut juga kuartil bawah, dan K3 disebut kuartil atas. Sekarang, desil. Desil juga akan membagi kumpulan data ini. Menjadi berapa bagian sama besar? Pernah dengar desil? 10, Pak. Oke, betul. 10 bagian sama besar. Jadi kalau 10 bagian sama besar, masing-masing berapa persen, Faiza? 10%, Pak. 10%. Good. Kalau kita membagi kumpulan data menjadi 10 bagian sama besar, kita akan menghitung statistiknya ada berapa statistik?
Kalau 2, 1. Kalau 4, 3. Kalau 10 berarti ada berapa? 9. 9. Betul, 9. Jadi mulai dari desil 1, desil 2, sampai desil 9. Desil 5, tengah-tengah sama dengan median. Ini hitungannya. Perhatikan sekarang. Kalau KI karena dibagi 4 bagian, maka pembaginya 4. Berarti sekarang kalau desil berarti DI, data ke-nya I kali N plus 1 dibagi berapa? Kalau Bagi median, betul Chandra, dibagi 10. DI sama dengan data ke I kali N plus 1 dibagi 10. I-nya ada berapa? 9, Pak. Good, ada 9. Dengan cara seperti itu, teman-teman, kalau bicara persentil juga sama. Dia akan membagi data menjadi berapa bagian? 100, Pak. 100 bagian. Betul. Masing-masing bagian berapa persen data? 1%. Good, 1%. Dari kiri sampai kanan, ini 1% semua. Kalau semua dibagi dalam bagian 1%, 1%, berarti statistik yang kita miliki berapa sekarang? Kalau 2, 1. Kalau 4, 3. Kalau 10, 9. Kalau 100? 99 Pak. 99. Betul, Rido. Ya, 99. Maka kita nanti akan punya dari mulai P1 sampai P99. Di tengah ada P50 atau sama dengan median. Paling kiri nanti ada P1, yang paling kanan ada P99. Berarti rumusnya sekarang kalau kuartil KI, kalau DCDI, berarti kalau persentil PI. Yang membedakan adalah pembaginya jadi berapa sekarang? Bayang nggak? 100. Ya, oke. PI sama dengan data ke I kali N plus 1 dibagi 100. Dengan I-nya dari 1, 2, sampai 99. Tolong perhatikan baik, teman-teman. Ya, perhatikan baik-baik rumus ataupun deretan rumus ini. Jadi sebenarnya untuk memahami ukuran gejala letak itu tidak terlalu sulit. Ada sistematika ataupun ada susunan tertentu yang akan memudahkan kita untuk memahami bahwa ini dikaitkan dengan pembagian area atau pembagian dari kumpulan data tadi. Ketika dibagi 2 itu median, maka pembaginya 2. Ketika dibagi 4 itu kuartil, pembaginya 4 dan seterusnya. Nah, untuk contoh penggunaan dari desir, kuartil, dan sebagainya, teman-teman bisa lihat file yang berisi tentang contoh soal jawab. Di LMS sudah saya upload, dan teman-teman bisa melihat kapan kita bisa menggunakan nilai-nilai dari kuartil, desir, dan sebagainya. Oke. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke ukuran gejala atau ukuran variasi. Aslam, Mahdi, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, baik. Ya, sekarang kita lihat ukuran keragaman atau variasi. Ini yang saya singgung hanya tentang rentang range atau jangkauan. Ini di SMA sudah belajar. Bagaimana rumus jangkauan atau range itu? Ada yang masih ingat? Ada? Atau sudah lupa? Sefa, Ibnu, masih ingat rumusnya jangkauan? Oke. Makin sore makin panas ya. Oke. Baik, ya. Untuk jangkauan ini rumusnya adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Nanti juga ada jangkauan antar kuartil atau JAK atau disebut juga sebagai interkuartil range. Dan ukuran ataupun nilai interkuartil range ini akan dipergunakan ketika kita menyusun atau membuat diagram kotak
Ya, diagram kotak nanti juga akan disertai dengan perhitungan nilai median, kuartil bawah, kuartil atas, dan nanti penentuan untuk nilai ekstrim bawah dan ekstrim atas. Nanti ada simpangan kuartil. Nah, oke, ini ada rata-rata simpangan. Ini sebagai contoh aja. Ini ada simpangan baku atau varians, ada angka baku atau Z, ada koefisien variasi. Saya tidak akan membahas semuanya, tapi hanya akan membahas tentang jangkauan saja. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa nilai variasi ini umumnya atau kecuali untuk nilai baku Z, biasanya nilainya tidak akan negatif dan minimal itu 0. Ya, 0 itu menunjukkan bahwa kumpulan data kita adalah sangat homogen. Jadi semakin besar nilai variasi yang kita miliki, berarti semakin heterogen data atau kumpulan data yang kita miliki. Oke, jadi jangkauan antar kuartil atau disebut juga sebagai interquartile range, maka nilainya adalah Q3 dikurangi Q1. Kalau data yang tadi kita cari interquartile range-nya, berarti dari data kuartil bawah yang tadi sebesar 43/4, dan nanti data data untuk kuartil atasnya adalah 70,5, maka kita dapat menghitung nilai interquartile range-nya adalah sebesar 26/3/4. Oke, teman-teman, nanti teman-teman bisa melihat atau mencari untuk nilai angka baku. Sebenarnya kita akan singgung nanti ketika kita berbicara pendekatan normal untuk binomial atau untuk nilai baku Z-nya nanti bisa kita hitung di sana. Yang lainnya nanti silahkan diperdalam sendiri saja. Oke, ini terkait dengan bentuk atau distribusi dari kumpulan data yang kita miliki. Pada dasarnya ada dua bagian. Ada bentuk distribusi yang sifatnya simetris, ada yang tidak simetris. Ya, untuk yang simetris terjadi apabila rata-rata sama dengan median. Sedangkan kalau rata-rata lebih besar dari median, itu disebut sebagai right skew atau positif. Kemudian ada yang left skew, atau adalah ketika rata-ratanya lebih kecil dari median. Ini yang simetris apabila bentuknya seperti ini. Kemudian yang tidak simetris apabila bentuknya menumpuk di kiri. Sedangkan yang left skew atau yang negatif apabila dia menumpuk di kanan. Ya. Oke, teman-teman, sebentar saya izin dulu ya.
Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Mohon maaf kalau agak sedikit berisik. Di tempat saya hujan cukup besar. Nah teman-teman, terkait dengan skala pengukuran tadi, dan ketika kita mendapatkan data berupa angka-angka yang hasil penelitian kita, tadi sudah saya sebutkan bahwa kita harus memahami masalah skala pengukuran itu, karena kita bisa saja berhadapan dengan kondisi seperti ini. Perhatikan, kalau kita akan mengukur persentase. Ingat, kalau persentase kan berapa total ataupun yang memenuhi kriteria tertentu dibagi total data seluruhnya. Jadi meskipun jenis kelamin, kalau kita menghitung persentase masih kita bisa lakukan. Jadi berapa misalnya yang berkategori 1 dibagi 250, berapa persen kan akhirnya diperoleh seperti itu. Yang 2 pun demikian, bisa seperti itu. Kelas income, kalau income-nya kita klasifikasikan ke dalam beberapa kelas. Jadi bisa kita lihat persentase yang masuk kelompok 1 berapa, persentase yang masuk klasifikasi 2 berapa, dan seterusnya. Rasa, katakanlah ya, rasa ini didefinisikan misalnya perasaan sebagai perasaan sedih, gembira, dan seterusnya, juga bisa kita presentasikan. Termasuk juga jumlah anak, itu bisa kita presentasikan berapa jumlah keluarga ataupun berapa responden yang memiliki anak 2, dan seterusnya. Bagaimana dengan modus? Modus pun sama, semuanya bisa dihitung modusnya. Nah, tetapi ketika kita untuk mengerti apakah rata-rata hitungnya bisa kita hitung, yang tadi rata hitung itu adalah X bar sama dengan sigma XI per N, atau 1 per N kali sigma XI. Jenis kelamin nggak bisa kita hitung seperti itu. Artinya tidak bisa kita hitung 1 ditambah 2 ditambah 2 seterusnya sampai dengan yang ditambah 1 yang terakhir. Dibagi 250 nggak bisa seperti itu dilakukan. Kelas income pun tidak bisa, karena kelas income di sini pasti skalanya adalah ordinal. Tadi yang jenis kelamin adalah nominal, berarti tidak bisa dilakukan rata-rata hitung untuk data yang sifatnya nominal atau ordinal. Rasa pun sama, ordinal, tidak bisa kita hitung rata-ratanya. Jumlah anak, nah ini bisa kita lakukan atau bisa kita hitung rata-rata. Nah, teman-teman, silakan ada pertanyaan untuk ini? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau ordinal itu maksudnya apa ya, Pak? Oke. Nova, nanti Nova kan sudah buka video yang saya attach di LMS? Maaf, belum, Pak. Sebelum. Belum, oke. Nanti buka video itu tentang skala pengukuran dan pelajari baik-baik di sana. Penjelasannya ada semua di sana. Yang jelas nominal itu adalah skala pengukuran terendah. Ya, oke. Jelas ya solusinya? Ya, Pak. Oke, nanti buka. Kalau masih belum paham, nanti kita diskusikan. Atau boleh kontak saya, ya, atau kontak saya silahkan. Oke, nah ada 2 video lagi. Ini terkait dengan penyajian data. Jadi ingat, penyajian data itu bisa berbentuk numerik seperti tadi, mulai dari ukuran gejala pusat hingga ukuran hubungan. Kemudian untuk non-numeriknya bisa bentuk tabel, diagram batang, diagram lingkaran, dan seterusnya. Jadi ini dalam bentuk grafis, ya, teman-teman bisa lakukan itu. Nah, target kita di dalam pertemuan pertama ini paling tidak teman-teman memahami bagaimana cara kita menyajikan data dalam bentuk diagram batang dan daun. Seperti ini diagram batang dan daun ini. Penjelasannya nanti tolong teman-teman baca baik-baik ya di slide yang saya ini kan. Hanya stem dan leaf diagram ini begini membuatnya. Kita buat ini stem, ini leaf, kemudian kita buat 2 buah garis berpotongan. Dalam pegangan pertama kita, leaf itu adalah penempatan angka yang untuk satuan. Ya, sedangkan untuk stemnya ini adalah untuk angka puluhan atau ratusan. Jadi kalau teman-teman ada angka seperti ini ingin ditampilkan di dalam diagram batang dan daun, perhatikan sederhana sekali sebenarnya. Ya, ada angka apa yang kita cari terlebih dahulu? Angka yang paling kecil. Angka yang paling kecil adalah 57. Bagaimana cara kita memindahkan 57 ini ke dalam diagram batang dan daun? Teman-teman tulis 5-nya di sini, kemudian 7 di sini. Berarti ini adalah 57.
Nah, selanjutnya apa? Bisa teman-teman cari data yang lebih besar dari 57. Yang terdekat berapa? Misalnya 58, boleh seperti itu. Tapi kalau saya lebih menyarankan, setelah ini, setelah data terkecil didapatkan, cari data yang terbesar, yaitu 98. Apa makna dari 98 ini? Berarti data yang terbesar adalah 98. Dengan kata lain, nanti di stem ini atau di batang ini akan ada angka sampai 9. Karena yang paling besar tadi ataupun yang paling besar angkanya adalah 98. Nah, teman-teman perhatikan baik-baik, angka yang ada di stem ini tidak boleh ada yang hilang atau yang lengkap. Harus ditulis secara terurut ataupun secara lengkap. Jadi misalnya kalau teman-teman melihat di data itu tidak ada data yang 60 sampai 69. Dengan kata lain tidak akan ada data yang di batangnya 9. Di batangnya ada 6. Maka teman-teman tetap harus menulis itu. Meskipun nanti di liftnya tidak ada angkanya. Ya, tetap ditulis secara lengkap. Nah, kalau untuk data yang 20 ini teman-teman bisa pindahkan dan akan tersusun seperti ini. Nah, hal yang harus diperhatikan adalah pertama bahwa penulisan angka di lift itu harus konsisten. Kalau rapat, rapat semua. Kalau diberi space, space semua. Jadi bisa ketahuan di baris mana angkanya paling banyak, angka di daunnya paling banyak, dan seterusnya. Yang kedua, bahwa angka-angka di daun itu harus ditulis secara teratur ataupun mengurut dari yang paling kecil ke yang paling besar. Jadi 7, 8, 8, 0, 3. Tidak boleh 3, 0 misalnya. Ya, karena apa? Karena itu tidak susunannya berarti tidak mengurut dan seterusnya. Nah, kenapa diagram batang dan daun ini disebut sebagai yang paling sederhana namun informatif? Karena setelah disajikan, kita bisa tahu bagaimana pola penyebaran datanya. Namun, meskipun kita sudah tahu penyebaran datanya, kita tidak akan kehilangan angka ataupun tidak kehilangan informasi detail mengenai data yang dimiliki. Jadi kita masih bisa membaca datanya 57, 58, 58 dan seterusnya. Ya. Juga nanti yang paling besar adalah 58, bisa ketahuan oleh kita. Nah, itu salah satu cara dan teman-teman nanti harus pelajari ya supaya teman-teman bisa mengerti, bisa paham dan rasanya sederhana. Di video yang saya sertakan ada cara menyusun diagram batang dan daun seperti ini dan juga nanti ada diagram batang dan daun untuk angka yang besar ataupun angka yang dalam bentuk desimal. Bagaimana cara membuatnya? Karena nanti di diagram batang dan daun ini selalu ada keterangan. Misalnya keterangannya adalah tentang leaf unit. Leaf unitnya 1. Gampangnya kalau leaf unit 1 berarti kalikan angka-angka yang ada di daun ini. Kalau misalnya 7. 7 kali 1 berarti 7. Berarti kalau misalnya 7 ya, angka di stemnya kita baca artinya 57. Tapi kalau stem unitnya, leaf unitnya adalah 0,1, berarti kalau 7 di angka atau yang ada di daun, berarti 7 kali 0,1 adalah 0,7. Berarti kalau di batangnya ada angka 5, nah bacanya sekarang bukan 57, tetapi 5,7. Karena tadi kan 7-nya menyiratkan atau menunjukkan angka 0,7. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Untuk lebih teknisnya bagaimana menyusun lebih step by step bisa teman-teman lihat di video tentang penyusunan diagram batang dan daun. Oke, satu lagi, ini diagram kotak. Kalau di ujian itu atau di UTS itu selalu nomor 1 itu keluar tentang ujian terkait dengan diagram batang dan daun dan diagram kotak. Kenapa disebut diagram kotak? Karena memang bentuk dasarnya adalah seperti kotak. Ya, hanya nanti ditambahkan ada statistik-statistik tertentu yang akan membangun diagram batang ini. Oke, perhatikan. Jadi ini rincian ataupun uraiannya. Nanti teman-teman bisa lihat yang jelas diagram batang dan daun ini tidak akan menyertakan data yang kita sebut sebagai data pencilan atau outlier.
Jadi data outlier ini atau data pencilan ini adalah data yang jatuh di daerah pencilan. Daerah pencilan ini yang dianggap sebagai data atau daerah yang berbeda penyebarannya jauh dari kumpulan yang secara normal. Bagaimana cara menentukan daerah pencilan? Nanti kita lihat ya. Nah, penyajian data ini kita sebut sebagai statistik 5 serangkai. Kenapa disebut statistik 5 serangkai? Oke, karena seperti ini. Oke, ya, kita lihat. Ini kita abaikan ya, tapi yang jelas di bagian terakhir teman-teman harus paham bahwa kita akan melibatkan selisih dari Q1 dan Q3. Ini berarti adalah interquartile range ya. Nah, perhatikan kenapa disebut 5 statistik serangkai, karena di dalamnya ada median atau Q2, ada Q1, ada Q3, dan nanti ada nilai lower extreme, ada nilai upper extreme. Yang pencariannya adalah kita tentukan dengan menentukan pagar dalam bawah dan pagar dalam atas. Kemudian nanti ada pagar luar bawah, ada pagar luar atas. Keempat titik ini mendapatkan atau dihitung dengan rumus 1 untuk pagar dalam bawah, berarti Q1 min L. Kalau pagar di bawah itu mendasarkan kepada Q1, maka yang di atas didasarkan kepada Q3. Berarti untuk pagar dalam atas adalah Q3 plus L. Untuk pagar luar bawah tetap mendasarkan kepada Q1, hanya pengurangnya adalah 2L. Ya, dengan demikian, berarti untuk pagar luar atas, ya, hitungannya adalah Q3 plus 2L. Nah, kalau data itu jatuh di antara Q1 min L dengan Q1 dengan min 2L, maka termasuk di dalam pencilan dalam. Jadi pencilan dalam itu ada yang di atas, ada yang di bawah. Sedangkan kalau lebih kecil dari Q1 min 2L, maka disebutnya sebagai pencilan luar. Nah, kalau yang lebih besar dari Q3 plus 2L disebut pencilan luar untuk bagian atas. Nah, yang menjadi pertanyaan tentunya bagi teman-teman, L itu apa? L ini adalah kita hitung atau kita dapatkan dari pengalian interquartile range dengan setengah atau 1,5 kali Q3 minus Q1 atau 3/2 kali Q3 min Q1. Oke, penjelasan lebih rinci step by step untuk membuat diagram kotak ini juga sudah saya contohkan di video, termasuk penggunaan angka ataupun dengan angka real ya. Ada angka-angka yang kita pakai dari data dan kita hitung terlebih dahulu kuartil 1, kuartil 3 dan kuartil 2-nya. Dan nanti kita hitungkan termasuk juga menentukan daerah pencilannya ya. Insya Allah akan mudahlah untuk diikuti. Oke, teman-teman. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Mohon maaf kalau agak sedikit buru-buru karena di awal-awal bahan ini adalah untuk 2 pertemuan ya. Tapi kita pertimbangkan buat teman-teman sudah ada yang pernah belajar di SMA mengenai ukuran-ukuran statistik, maka saya speed up saja. Silakan. Jadi Nova nanti untuk diagram batang dan daun silakan dipelajari di videonya ya, termasuk juga untuk diagram kotak ini silakan untuk dipelajari. Teman-teman, ada pertanyaan? Vito, ada pertanyaan Vito? Belum, Pak. Oke, makasih kalau belum ya. Ardin, ada pertanyaan, Din? Belum, Pak. Mungkin pas muncul. Oke, makasih. Pandu, ada pertanyaan, Pandu? Pertanyaan lagi nggak? Aman, Pak, sejauh ini. Aman, good lah kalau gitu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Pandu. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin, Pak. Oke. Wahyu Rindi, ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Ella, ada pertanyaan? Belum, Pak. Safira? Yasmin, ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, yang jawab belum saya catat ya. Kalau belum berarti minggu depan akan ada pertanyaan. Sasa, ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke ya. Kalau belum, teman-teman sekali lagi mudah-mudahan
tidak terlalu susah untuk mengejarnya karena sekali lagi ini masih ataupun ada sudah pelajari lah teman-teman. Walaupun tadi teman-teman yang dari SMK kan belum bertemu ya. Tapi sekali lagi bisa diperdalam, insya Allah tidak terlalu susah. Ya, oke. Rangga ada pertanyaan Rangga? Untuk saat ini belum, Pak. Oke, makasih ya. Bisa dipanggil. Sip. Oke. Feza ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ada. Oke, baik ya. Nah, teman-teman, jadi kita masih tersisa pertemuan itu ada 14 kalau tidak salah ya. Berarti kita ada 13 pertemuan ke depan. Dan kita akan, teman-teman dilihat saja RPS-nya ya di LMS itu ada. Nanti kita akan bicara atau akan membahas apa saja sehingga teman-teman bisa memperkirakan nanti apa yang akan dipelajari. Nah, hanya saya jujur untuk penilaian yang akan kita lakukan harus sangat hati-hati supaya saya juga bisa menaksir atau memperkirakan kemampuan teman-teman sehingga pada akhirnya saya harus bisa memberikan nilai yang cukup objektif, juga bisa memberikan pembeda antara teman-teman yang memang memiliki daya juang yang tinggi ya. Sekali lagi itu kita lihat di waktu berjalan saja. Ya, mudah-mudahan kita atau teman-teman terus semangat untuk bisa menunjukkan kemampuan ataupun usahanya yang luar biasa. Ingat, saya akan selalu menunggu teman-teman di setiap hari Sabtu, hitung-hitung kita malam mingguan, dan mudah-mudahan teman-teman juga akan selalu semangat untuk mengikuti atau belajar Probstat ini. Ya, sebagai bukti bahwa saya akan selalu menunggu teman-teman, saya wakilkan kepada